Aku cemburu. Ya, aku cemburu dan aku berhak untuk cemburu karena dia adalah tunanganku. Semua orang kampung juga tahu kalau kami sudah bertunangan. Tapi mengapa semua itu bisa terjadi? Aku melihatnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tadi itu jelas sekali dan aku tak tahan melihatnya. Aku ingin marah. Aku ingin menabrak mereka. Tapi aku baru saja pulang dari kantor camat yang berjarak 15 kilometer dari desa kami bersama Pak Kades. Ada rapat dan aku diminta untuk mendampingi Pak Kades ikut rapat karena aku adalah sekdes di desa kami. Kami berangkat pagi tadi pakai mobilnya Pak Kades, Terios, merek mobil itu. Siang, rapat itu baru usai dan aku serta Pak Ali, kepala desa yang baru diangkat 1,5 tahun lalu itu, makan dulu di sebuah rumah makan di kecamatan. Kami pulang sekitar jam 2 siang. Pak Ali meminta aku menyetir mobil, katanya dia capek. Dan itu tadi, jalan menuju rumah Pak Ali harus melewati rumah tunanganku, Nopi. Aku dengan jelas melihat Nopi berdiri di depan pintu rumahnya. Di sampingnya berdiri seorang cowok, tapi lebih tepat dipanggil bapak. Karena aku lihat orang itu sudah cukup tua, mungkin seusia Pak Ali. Aku sengaja memelankan mobil. Cowok itu atau bapak itu mencium kening Nopi dengan mesra. Setidaknya begitulah yang aku lihat. Dan anehnya lagi, Nopi malah tersenyum dicium oleh cowok itu, seakan sengaja memanasiku. Aku kaget. Mobil hampir saja masuk parit yang ada di kiri jalan. Untung saja aku cepat menginjak rem, sehingga mobil terhenti sesaat. Ada apa, Jo? Pak Kades yang lagi ketiduran itu menanyaiku. Karena mungkin saja ia kaget sebab mobil berhenti mendadak. Enggak apa-apa Pak, jawabku gugup. Kemudian aku langsung menginjak pedal gas. Mobil pun melaju menuju rumah Pak Ali. Sekilas kulihat di spion, Nopi menatap kepergian mobil kami dengan bengong. Malam ini aku belum bisa tidur. Rasanya mataku sulit sekali dipejamkan. Padahal sudah hampir tengah malam. Setiap kali aku coba untuk memejamkan mata, aku selalu melihat dengan jelas kejadian sore tadi. Bapak itu mencium dahi Nopi dengan mesra. Siapa dia? Tanyaku membatin. Selama ini aku belum pernah melihatnya. Bahkan yang aku tahu, Nopi tak punya saudara yang berada di luar desa ini. Sedangkan yang berada di desa ini, aku kenal semuanya. Apa mungkin dia itu keluarganya Nopi yang dari jauh? Atau malah orang itu ingin merebut Nopi dariku? Bisa saja kan? Dengan kekayaannya, orang itu membujuk orang tua Nopi agar mau menerimanya menjadi menantu. Tapi Nopi kan tunanganku. Aku ingat pertama kali kami jadian. Apa Bang Jo serius dengan perkataan Bang Jo? Tanya Nopi waktu itu, waktu aku mengungkapkan perasaanku sama Nopi. Apa abang kelihatan seperti orang yang gak serius? Aku balik bertanya. Tapi Bang Jo kan sekdes di desa ini. Apa Bang Jo tak malu punya calon istri seperti aku yang cuma anak seorang tukang kebun? Tanya Nopi lemah. Loh, kenapa abang mesti malu? Kamu kan cantik. Udah gitu baik lagi. Harusnya abang bangga dong. Aku berbicara sedikit tegas sambil menatap mata Nopi. Mata yang bening itu menghindari tatapanku. Justru sebaliknya,
Kamu yang harusnya malu punya calon suami kayak abang. Ucapku memancing. Kenapa aku harus malu? Tanya Nopi cukup heran. Ya, karena usia abang kan udah cukup tua, sedangkan Nopi masih muda. Jawabku jujur, karena memang usia kami terpaut cukup jauh. Setidaknya 6 atau 7 tahunan lah. Ini bukan masalah umur bang, tapi masalah hati, ungkap Nopi tegas. Aku sudah kenal Nopi sejak lama, sejak kecil malah. Kami tinggal dalam satu desa. Rumah kami juga tidak terlalu jauh. Tapi sejak aku menamatkan SMP yang ada di desa kami, aku pindah ke kota. Tinggal bersama kakakku yang jadi guru di kota. Di sana aku sekolah sambil membantu abang iparku menjaga toko. Abang iparku punya toko di sana, toko elektronik. Sekali-kali aku pulang ke kampung, di rumah abangku yang cuma seorang nelayan. Karena sejak kecil kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku anak bungsu dari kami 3 bersaudara. Tamat SMA, aku kuliah. Setelah itu aku pulang ke kampung dan diangkat menjadi sekdes. Sudah hampir 4 tahun menjadi sekdes, aku belum juga punya istri. Sekarang kepala desanya udah ganti, tapi aku tetap dipakai untuk menjadi sekdes. Aku dan Nopi akhirnya bertunangan setelah hampir 3 bulan dari masa pacaran kami. Aku memang berniat serius karena aku memang sudah saatnya untuk menikah, dan Nopi adalah pilihanku. Tok, tok, tok. Kudengar pintu kamarku diketuk. Lamunanku buyar. Sehabis sholat subuh tadi, aku rebahan kembali, mengingat-ingat apa yang terjadi kemarin. Siapa? Tanyaku, sambil berusaha duduk dari rebahanku. Saya Om, Imah, jawab suara itu dari luar. Oh, ada apa Imah? Tanyaku lagi pada ponaanku itu. Imah anak abangku yang paling bontot, kelas 2 SMP. Ada yang cari, jawabnya. Siapa? Aku bertanya sambil membukakan pintu kamarku. Tuh, kata Imah sambil memonyongkan bibirnya ke arah ruang tamu. Aku melihat Nopi duduk di sofa. Mau apa dia? Batinku. Dengan terpaksa aku pun menemuinya. Aku masih marah, dan amarahku masih belum sempat aku lampiaskan. Tapi aku tak boleh gegabah. Aku harus tahu siapa lelaki yang bersamanya kemarin. Ada apa kesini? Tanyaku sedikit ketus setelah aku duduk di hadapannya dan meminta Imah untuk membuatkan 2 gelas minuman. Aku mau ngomong, jawabnya ragu. Ngomong aja, ucapku sedikit acuh. Aku, kata Ria, Bang Jo marah padaku. Apa benar? Nopi berucap sambil menunduk. Iya, jawabku singkat. Aku ingat, aku sempat bertemu Ria sore kemarin, sepulang dari rumah Pak Kades. Karena tak bisa menahan emosiku, aku terpaksa ngomong sama Ria tentang kejadian itu. Karena aku tahu Ria itu sahabatnya Nopi. Ternyata Ria menceritakannya pada Nopi, dan Nopi datang pagi-pagi ke sini ingin tahu. Apa dia tak merasa bersalah? Tanyaku membatin. Kenapa bang? Apa aku berbuat salah? Kali ini Nopi menatapku penuh selidik. Aku bingung. Aku tak ingin menunjukkan kecemburuanku. Tapi, siapa lelaki kemarin? Akhirnya aku bertanya sambil menahan napas. Lelaki yang mana bang? Nopi balik bertanya. Kamu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Tanyaku lagi, sedikit emosi. Maksud Bang Jo? Wajah Nopi agak kelihatan bingung. Siapa lelaki yang datang ke rumahmu kemarin? Tanyaku lagi.
Sesaat Nopi mengerutkan kening, kemudian perlahan bibirnya mengulaskan senyum. Senyum lebar malah. Kenapa senyum? Apanya yang lucu? Tanyaku antara marah dan heran. Oh, jadi Bang Jo marah karena itu, ucap Nopi pelan. Kemudian ia pindah duduk di sampingku. Aku tetap memasang tampang masam. Kemudian ku dengar Nopi berucap, dulu setelah tamat SD, aku tidak melanjutkan sekolah di sini, tapi aku sekolah di kota. Di kota, aku tinggal bersama seorang juragan. Juragan itu adalah pemilik kebun tempat ayahku bekerja. Orangnya baik. Dia juga yang membiayai aku sekolah. Nopi berhenti sesaat, kemudian melanjutkan. Adik-adikku juga butuh biaya untuk sekolah. Ayahku tak sanggup membiayai kami semua. Dan juragan itu bersedia membantu ayah untuk membiayai sekolahku dan adik-adik. Kulihat Nopi menarik napas dan melirikku. Juragan itu cuma punya satu orang anak, yaitu Bang David. Waktu itu ia masih kuliah. Ia udah menganggapku seperti adiknya sendiri. Demikian juga juragan itu. Ia juga sudah menganggap kami sebagai anaknya sendiri. Nopi berhenti sejenak. Aku mulai mengerti ceritanya. Setidaknya aku mencoba mencerna kata-kata yang diucapkan Nopi. Dan kemarin itu ia datang, karena sudah lama sekali kami tidak bertemu. Sejak tamat SMA, aku jarang sekali ke sana. Dan sejak menikah, Bang David sibuk dengan bisnisnya. Kebetulan kemarin itu dia lagi libur, jadi dia datang ke rumah sendirian karena istrinya sedang ada kerjaan yang harus diselesaikan. Ucap Nopi panjang lebar. Aku mengangguk dan menatap Nopi. Kulihat ketulusan dan kejujuran di matanya. Aku salah telah mencemburuinya. Aku minta maaf, ucapku spontan. Aku telah menuduhmu yang bukan-bukan, tapi itu semua terjadi karena aku begitu menyayangimu dan aku sangat takut kehilangan kamu, Nopi. Ucapku penuh perasaan sambil kuraih tangan lembut Nopi. Aku belum selesai cerita, ucap Nopi tanpa menghiraukan pernyataanku. Sampai sekarang Bang David belum juga mendapatkan keturunan. Itulah sebabnya ia sangat menyayangiku dan juga adik-adikku. Lanjutnya lagi. Aku keliru, batinku. Nopi adalah gadis terbaik yang pernah ku kenal, dan aku tak akan menyia-nyiakannya. Aku janji.